Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan elemen penting yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus mampu mendesain asesmen diagnostik dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yang kita ajarkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya, Hidayatul Rahman Sarjana Pendidikan Guru SMPN 12 Kota Bima, ingin membagikan praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kami laksanakan di dalam sekolah kami. Selamat menyaksikan. Sebelum mengimplementasikan asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi yang kami singkat menjadi adik pedis, pembelajaran masih bersifat teacher center, di mana guru menjadi satu-satunya sumber informasi dengan metode ceramah, menyampaikan materi secara langsung tanpa bantuan media pembelajaran yang menarik, dan menambah motivasi belajar dari siswa. Selain itu, guru hanya mencatatkan materi di papan tulis, dan siswa menulis apa yang sudah dituliskan oleh guru dalam papan tulis tersebut, sehingga terlihat jelas siswa merasa bosan dan tidak termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Bahkan, dari hasil refleksi yang dilaksanakan di akhir pembelajaran, khususnya di kelas 9, dari 21 orang siswa, hanya 4 orang yang merasa senang, sedangkan yang lainnya merasa bosan dan malas. Dari latar belakang masalah tersebut, saya berinisiatif untuk langsung menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Tahap awal yang dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilaksanakan melalui link Google Form yang di-share dalam grup WA kelas. Selanjutnya, di rumah masing-masing atau di tempat mana saja yang jaringannya memadai, siswa mengisi form yang sudah di-share tersebut, yang kemudian langsung dianalisis dan dipetakan gaya belajar dari masing-masing siswa. Pemetaan tersebut tentunya berasal dari hasil asesmen diagnostik yang sudah dilaksanakan oleh siswa, sehingga menghasilkan data 7 siswa bergaya belajar kinestetik, 11 siswa bergaya belajar visual, dan 3 siswa bergaya belajar auditori. Dari hasil asesmen tersebut, mulailah diimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi seperti berikut. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang label. Nah, sekarang anak-anakku, is there anyone of you knows about label? Oh, kalian tidak tahu tentang label ya? Belum ada yang tahu ya? Oke, nanti kita akan cari tahu sama-sama apa sih itu label, apa aja penyusun-penyusun labelnya, dan bagaimana kita memanfaatkan label. Kita akan cari tahu bersama dengan beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anakku, this is the learning objective our activity today. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Number 1 is students are able to identify social function of label. Jadi kita akan mencari tahu apa aja sih fungsi sosial daripada label tersebut. Kemudian the second one is students are able to identify parts of label. Kita akan menganalisis apa aja sih bagian-bagian dari label tersebut. Dan yang ketiga adalah students are able to identify language features used in label. Kita akan mengetahui susunan bahasa yang akan kita gunakan dalam penggunaan label. Oleh sebab itu, untuk mengetahui itu semua, Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama tentang social function, dan kelompok kedua tentang parts of label, dan susunan ketiga atau kelompok ketiga adalah language features. Are you understand? Yes. Okay, go. Clap your hands. Di tahap awal pembelajaran, untuk memenuhi minat siswa dalam proses pembelajaran, saya mengarahkan siswa untuk keluar dari kelas untuk mencari bungkus makanan atau minuman yang mereka sukai yang ada di halaman sekolah atau di sekitar mereka. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal agar siswa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, siswa diarahkan untuk duduk per kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan dari hasil analisis dan asesmen diagnostik yang telah dilaksanakan.
di mana dalam satu kelompok sudah berisi siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Langkah selanjutnya yaitu, di masing-masing kelompok, saya membagikan lembar analisis untuk menganalisis bungkus makanan atau minuman yang sudah diambil. Di dalam kelompok, sudah ditentukan pembagian tugas sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, di mana peserta didik yang bergaya belajar auditori dan visual bekerja sama untuk menyelesaikan lembar analisis tersebut. Sedangkan yang bergaya belajar kinestetik bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam presentasi yang dilaksanakan, perwakilan kelompok masing-masing mempresentasikan tentang social function, parts of label, dan language features dari label yang sudah mereka pilih sesuai dengan minatnya masing-masing tersebut. Selanjutnya, anggota kelompok yang bergaya belajar kinestetik menuliskan kesimpulan diskusinya langsung melalui perangkat yang sudah disediakan, sehingga kelompok lain bisa mengetahui dan melihat informasi-informasi dari masing-masing kelompok, khususnya terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud pemenuhan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Di tahap akhir pembelajaran, saya hanya menyimpulkan dan memberikan penguatan terkait dengan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan di masing-masing kelompok, di mana informasi-informasi awal terkait dengan label sudah dapat ditemukan sesuai dengan tujuan pembelajaran setelah siswa melaksanakan beberapa aktivitas pembelajaran dengan berdasarkan pada minat dan gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya, saya menyampaikan rencana pembelajaran di minggu berikutnya tentang bagaimana pembuatan label. Dalam hal ini, siswa dalam kelompoknya akan bekerja sama membuat label dari makanan khas yang ada di lingkungan mereka. Hal ini sebagai wujud mengkontekstualkan materi dengan kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran pun diakhiri dengan pelaksanaan refleksi, di mana siswa diminta untuk menuliskan kesannya selama mengikuti proses pembelajaran, yang hasilnya sangatlah positif dan menunjukkan motivasi belajar dari siswa yang sangat meningkat. Okay, students, all of our activity today is finished. Semua aktivitas sudah selesai semua dan kita sudah menemukan pemahaman terkait dengan apa itu label, apa tujuannya label, kemudian apa struktur bahasa dari label tersebut. Oleh sebab itu, kita minggu depan akan melanjutkan materi berikutnya anak-anakku terkait dengan bagaimana pembuatan label makanan atau minuman sesuai dengan yang kalian inginkan. Oleh sebab itu, thank you very much for your attention. See you next week again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Nur Islamia. Saya salah seorang siswa kelas 9 dari SMPN 12 Kota Bima. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Mr. Yats sangatlah membahagiakan. Mr. Yats mampu memenuhi kebutuhan belajar kami sesuai dengan minat dan gaya belajar kami dengan melakukan asesmen diagnostik dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Luar biasa, kami sangat senang belajar bersama Mr. Yats. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.